Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qalan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal kalami kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudaraku ahibbai rahimani rahimakumullahu jami'an. Pada bulan yang mulia ini, marilah kita meningkatkan rasa syukur dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Qala Allah Ta'ala wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa saja nikmat yang ada pada diri kalian seluruhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya saudaraku, bersyukurlah, niscaya Allah akan tambahkan nikmat tersebut dan janganlah engkau kufur. Di antara nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepada kita adalah nikmat lisan. Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qalan sadida. Hai orang-orang yang beriman, ucapkanlah perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum. Allah akan menjadikan baik amalan-amalan kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dengan sebab seorang menjaga lisan, maka ketahuilah inilah barometer keimanan seorang mukmin, menjaga lisannya agar tidak mengucapkan perkataan-perkataan kecuali yang baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, hendaknya dia berkata baik, atau jika dia tidak mampu, hendaknya dia diam. Maka berkata baik dalam Islam adalah perintah yang wajib. Tidak mengatakan perkataan yang kotor, maka wajib dijauhi oleh kaum muslimin. Hendaknya mereka komitmen di atas kebaikan dalam ucapannya, hatinya maupun perbuatannya. Bahkan lebih jauh, seorang yang perkataannya baik akan mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang berkata buruk justru akan menjerumuskannya ke dalam neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah la yulki laha balan yarfa'uhullahu biha darajat. Sungguhnya seorang hamba, dia mengucapkan satu kalimat yang Allah ridhoi dan dia tidak menganggap kalimat tersebut sebagai satu hal yang penting, menganggapnya remeh, namun sungguhnya dengan sebab satu kalimat tersebut Allah akan mengangkat derajatnya beberapa derajat. Wa innal abada la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah la yulki laha balan yahwi biha fi jahannam. Dan sungguhnya seorang hamba,
jika dia mengucapkan perkataan yang tidak baik, kemudian dia menganggap remeh satu kalimat tersebut, sungguh satu kalimat tersebut menjungkilkan dirinya masuk ke dalam neraka jahanam, wal'iyazubillah. Saudaraku rahimani rahimakumullahu jami'an, wa fi riwayatin rawahu Tirmizi yahwi biha sab'ina khariban binnar. Dalam riwayat Tirmizi disebutkan, maka Allah akan jungkirkan dia masuk ke dalam neraka sejauh 70 tahun perjalanan akhirat. Wa bi riwayatin li Muslim, dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yahwi biha pinnari ma ab'ada bainal masyriq wal maghrib. Allah akan masukkan dia dan melemparkan dia ke dalam neraka lebih jauh antara jarak masyriq dan maghrib, wal iyazubillah. Saudaraku rahimani rahimakumullahu jami'an, menjaga lisan adalah keniscayaan. Maka ketahuilah, salah seorang sahabat, Sufyan ibnu Abdillah As-Saqafi, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fahaddisni bi amrin a'tasim bih." Beritahukan kepadaku satu perkara yang sebabnya aku berpegang teguh kepadanya. Qala qul Rabbi Allah summa istaqim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ucapkanlah Tuhanku adalah Allah, kemudian istiqomahlah. Qala, kemudian sahabat Sufyan bertanya lagi, ma akhwafu takhafu ma'alayya. Apa yang paling kau khawatirkan terhadapku ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'khaza lisana nafsihi. Nabi memegang lisannya. Summa qala haza. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat, yang paling aku khawatirkan atas dirimu, seraya memegang lisannya, inilah yang hendaknya engkau senantiasa jaga. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita betapa pentingnya perkara ini. Maka hendaknya seorang hamba tidak boleh tergelincir dalam ucapannya, tidak boleh bermudah-mudah berbicara tanpa ilmu, tidak boleh bermudah-mudah bicara padahal itu dusta. Ketahuilah saudaraku, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau bersabda, "Man yatman li ma baina lihyaihi wa ma baina fakhizaihi adman lahul jannah." Barang siapa yang menjamin bagi diriku bisa menjaga antara dua jenggotnya, lisannya, dan antara dua kakinya, kemaluannya, aku akan jamin baginya masuk ke dalam surga. Saudaraku rahimani rahimakumullahu jami'an, ketahuilah saudaraku rahimani rahimakumullahu jami'an, dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, innal a'dha idza asbaha ibnu Adam, seorang manusia ketika pada pagi harinya, innal a'dha kulluha tukaffirul lisan, sungguhnya seluruh anggota tubuh ini merendahkan diri kepada lisan, patakul, seraya mengatakan kepada lisan, ittaqillah fina. Wahai lisan, bertakwalah kepada Allah dalam menjaga hak-hak kami. Fa in istaqamta istaqamna, jika engkau lurus maka kami pun akan lurus. Wa in wajajta i'wajajna, maka jika engkau menyimpang maka kami akan menyimpang. Maka saudaraku, seorang bisa dilihat dari lisannya. Jika lisannya buruk, perilakunya akan buruk. Jika lisannya jujur, maka perilakunya akan jujur. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, la yastaqimu imanu abdin, tidak akan lurus keimanan seorang hamba hatta yastaqima qalbuh, hingga hatinya lurus. Wala yastaqimu qalbuh hatta yastaqima lisanuh, tidak akan lurus hati seorang hingga lisannya menjadi lurus. Saudaraku rahimani rahimakumullahu jami'an, iman yang baik pada diri orang itu ditunjukkan dengan lisan yang jujur. Oleh karenanya, di antara perkara-perkara yang diharamkan dan dampak buruknya lisan yang wajib kita jauhi pertama adalah al-kazbu, dusta.
Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Wa ma yazalu ar-rajulu yasduq wa yataharra sidqa hatta yuktab indallahi siddiqan." Hendaknya kalian berkata jujur, karena kejujuran itu akan mengarahkan pada kebaikan, dan kebaikan itu akan mengantarkan kepada surga. Dan ketika seorang senantiasa berkata jujur dan berusaha untuk berbuat jujur dan berkata jujur, maka dia tertulis di sisi Allah sebagai orang yang siddiqa, orang yang jujur. Wa iyyakum wal kazib, jauhilah oleh kalian dusta. Fa innal kaziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Wa ma yazalur rajulu yakzibu wa yataharral kaziba hatta yuktab indallahi kadzaban. Rawahu Muslim. Seorang jika senantiasa berdusta, sungguhnya dusta itu akan mengantarkan kepada kemaksiatan, dan kemaksiatan itu akan mengantarkan kepada neraka. Dan sungguhnya seorang hamba jika dia senantiasa berdusta dan berusaha untuk berdusta pada setiap ucapannya, maka sungguh dia akan ditulis dan dicatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Wal'iyyazubillah. Maka yang pertama, saudaraku, di antara musibah dan bencana yang timbulkan oleh lisan adalah dusta. Wajib bagi kita untuk menjauhinya dalam segala hal. Hatta hari ini orang-orang melombakan kedustaan lewat pelawak dan lain sebagainya. Sungguh ini merupakan kedustaan walaupun itu hanya sekedar bercanda. Selanjutnya, saudaraku rahimani rahimakumullahu jami'an, yang kedua, musibah yang ditimbulkan oleh lisan dan wajib bagi kita untuk menjauhinya adalah al-ghibah, yaitu menggibah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wala yaktab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi fakarimaitam fakarihtumu. Janganlah sebagian kalian terhadap sebagian yang lain saling menggibah, saling membicarakan keburukan. Apakah salah seorang kalian sudi memakan daging saudaranya yang telah mati? Sungguh kalian akan merasa jijik. Bahkan Nabi SAW bertanya kepada para sahabat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, atadruna mal ghibah? Tahukah kalian apa itu ghibah? Qalu Allah wa rasuluhu alam. Para sahabat berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala zikruka akhaka bima yakrah. Ghibah adalah kalian mengucapkan tentang saudara kalian dengan apa yang dia benci. Qila wa ma ra'aita in aqulu ma fi akhi. Qala in kana ma taqulu fihi faqad igtabtahu wa illam yakun fihi faqad bahattahu. Maka kemudian ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana jika apa yang kuucapkan tentang dirinya, keburukan pada dirinya memang benar-benar ada pada orang tersebut? Maka Nabi SAW mengatakan, jika memang benar apa yang kau ucapkan tentang dirinya, sungguh engkau telah menggibahnya. Namun jika memang tidak benar apa yang kau ucapkan tentang dirinya, sungguh engkau telah berdusta atas nama dirinya, atau kalian telah memfitnahnya. Oleh karenanya, saudaraku rahimani rahimakumullah jami'an, jauhi bermudah-mudah untuk menjelekkan saudara kalian, apapun bentuknya, baik dengan lisan, dengan gerakan, dengan tulisan, dengan medsos dan lain sebagainya. Tidak ada artinya. Itu semua merupakan dosa besar dan diharamkan. Tentunya tidak ada di antara kita yang ingin memakan daging saudaranya, apalagi itu adalah daging saudaranya berupa bangkai.
Itulah ibarat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Maka jangan pernah bermudah-mudah wahai saudaraku untuk menjelekkan saudara kalian hanya karena kebencian. Selanjutnya saudaraku, rahimani rahimakumullahu jami'an. Di antara dosa besar yang disebabkan oleh lisan dan wajib seorang untuk menjauhinya, al-aladul khisam, suka berdebat agar dianggap hebat, agar dianggap sebagai seorang pemenang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, abghadur rijali ilallah al-aladul khisam. Orang yang paling dibenci di sisi Allah adalah orang yang suka berdebat. Bukan dalam rangka mencari ilmu, tapi dalam rangka agar dianggap, dalam rangka riya, dalam rangka agar dianggap hebat dan lain sebagainya. Tinggalkan perdebatan. Jika memang ingin mencari ilmu agama, maka tuntutlah ilmu agama sesuai dengan adab-adabnya. Jangan suka berdebat. Apalagi kalian mencari-cari perkara yang sungguhnya kalian mengingkari al-haq tersebut. Dengarkan apa yang dikatakan oleh Abu Ali Ad-Daqqaq yang dituliskan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Ad-Da'ud Dawa. Apa kata beliau? Al-mutakallimu bil batil syaitanun natik. Orang yang berbicara keburukan dan senantiasa mengucapkan keburukan, hakikatnya adalah setan yang berbicara. As-sakitu anil batil syaitanun akhras. Dan orang yang diam daripada al-haq, tidak mau memberantas keburukan, tidak mau menyampaikan kebaikan padahal di depannya ada kebatilan, hakikatnya dia adalah syaitan yang bisu. Maka saudaraku, rahimani rahimakumullahu jami'an, hendaknya lisan ini dijaga, tidak berbicara kecuali kebaikan, dan hendaknya lisan ini dipergunakan untuk mendakwahkan kebaikan, mencegah kebatilan, agar kita bukan menjadi seorang yang dianggap setan yang berbicara karena membicarakan keburukan, dan bukan dianggap setan yang bisu karena membiarkan kemungkaran dan tidak menyampaikan kebaikan. Saudaraku rahimani rahimakumullahu jami'an. Selanjutnya di antara perkara-perkara yang diharamkan, suka mengadu domba, memfitnah, dan ini merupakan satu hal yang biasa apalagi lewat medsos apapun bentuknya. Munculnya para buzzer di mana-mana, skala besar, skala kecil maupun individu. Ketahuilah saudaraku, ini dosa besar, ini perkara yang diharamkan dalam agama kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yu'azzibani wa ma yu'azzibani fi kabirin bala kana ahaduhuma la yastatiru min bauli wal akhir yamsi bin namimah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua orang yang diazab. Mereka menyangka tidaklah mereka diazab karena dosa besar, namun ketahuilah mereka diazab karena sebab dosa besar. Yang pertama, la yastatiru min bauli, tidak bersih ketika membersihkan buang air kecil. Yang kedua, yamsi bin namimah, dia pergi ke sana kemari, datang dari satu kumpulan ke kumpulan yang lainnya. An-namimah, suka mengadu domba, suka menghasut. Wal'iyazubillah, ini adalah perkara-perkara yang diharamkan dalam agama kita. Selanjutnya, memuji orang secara berlebihan, apalagi pujian tersebut adalah dusta. Abu Ma'mar pernah melihat dan menyaksikan seorang gubernur pada masanya dipuji. Kemudian Mikdad menyiramkan pasir pada wajah orang tersebut seraya berkata, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nuhsiya fi wujuhil maddahin at-turaba. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami untuk menaburkan debu pada wajah orang yang suka memuji. Dan inilah yang dilakukan oleh para sebagian ulama.
Ketika ada orang yang memuji mereka secara berlebihan, mereka melakukan sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saudaraku, memuji boleh, tapi tidak boleh berlebihan, karena ini merupakan musibah dan termasuk di antara perkara-perkara yang diharamkan dalam agama ini. Selanjutnya yang terakhir saudaraku, perkara yang diharamkan yang muncul karena sebab tidak bisa menjaga lisan, an-niyahah, meratapi kematian, meratapi musibah yang menimpa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, arba'un fi ummati min amril jahiliyah, ada 4 perkara pada umatku termasuk daripada perkara jahiliyah, la yatrukunahunna, mereka belum meninggalkannya dan senantiasa melakukannya. Pertama, al-fakhru bil ahsab, bangga dengan keturunan. Hari ini orang banyak bangga dengan nasab dan keturunannya, padahal belum tentu juga dia termasuk dari keturunan tersebut. Apalagi menisbatkan diri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kebenarannya diragukan, bahkan ini sebuah kedustaan. Wat-ta'nu fil ansab, mencela keturunan. Saudaraku, ketika kalian diberikan rizki berupa anak yang mungkin berbeda kulitnya, fisiknya berbeda, sayangi mereka, jangan cela mereka. Begitu pula ketika kalian melihat keturunan orang lain, jangan suka mencela, semuanya ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian al-istiqa'u bin nujum, perkara yang ketiga, meminta hujan kepada bintang-bintang, ini termasuk amalan yang syirik. Dan yang terakhir, an-niyahah, meratapi kematian. Sayang boleh, sedih boleh, tapi lebih daripada itu, meratapi, menyesali kematian dari keluarga yang telah mendahului kita, siapapun dia, keluarga, kerabat, teman, sejawat dan seluruhnya, jangan pernah melakukan ratapan, karena sungguhnya ini merupakan dosa besar. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahji wa iktafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, iz yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anis simali qa'id, ma yalbizu min qalin illa ladaihi raqibun 'atid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu ketika 2 malaikat yang duduk pada sebelah kanan dan sebelah kiri, maka tidaklah satu lapas dari ucapan yang diucapkan dari lisan ini kecuali ada malaikat yang senantiasa mengawasi dan hadir, yang mencatat setiap ucapan kita. Maka saudaraku rahimani rahimakumullahu jami'an, jagalah lisan ini, jagalah lisan ini agar tidak tergelincir pada kemaksiatan dan kemungkaran. Karena sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita betapa wajib dan pentingnya setiap kaum muslimin menjaga lisannya. Menjaga lisan sebab masuknya seorang masuk dalam surga. Namun membiarkan lisan pada kemaksiatan sebab masuknya seorang hamba ke dalam neraka. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Aqimus shalah.